Shalom, pernah nggak kalian ngalamin ketika melihat keberhasilan orang lain kita jadi merenungkan kok dia bisa, kenapa kita nggak bisa ya? Kok dia berhasil dalam pekerjaannya, tapi kok kita nggak berhasil ya? Kok dia berhasil dalam pelayanannya, tapi kita enggak? Kita sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kok keluarga kita sepertinya gini-gini aja gitu. Ya, mungkin kadang hal ini juga yang bikin kita jadi susah tidur gitu ya. Beberapa hal yang saya belajar adalah yang pertama, Tuhan itu waktu menciptakan manusia, dia itu nggak ciptakan manusia sama persis satu dengan yang lainnya. Jadi kita basicnya itu beda-beda gitu. Jadi starting pointnya kita beda, latar belakang keluarga kita juga beda, proses kita juga nggak sama. Jadi kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Ya, Musa ketika dia dipanggil untuk melayani itu usianya sekitar usia 40 tahun. Tapi dia baru menerima dan mulai pelayanan itu ketika dia sudah berusia sekitar 80 tahun. Yosia malah jadi raja di usia 8 tahun. Daud jadi raja ketika dia berusia 23 tahun. Bahkan Yesus sendiri mulai pelayanannya seperti yang ditulis di Alkitab di Lukas pasal 3 itu sekitar usia 30 tahun. Ya, ukuran usia dewasa menurut adat Yahudi pada waktu itu. Ya. Jadi teman-teman, kita punya waktunya sendiri-sendiri. Keberhasilan kita justru nggak diukur dari seberapa kaya kita gitu ya, dari jabatan kita, seberapa banyak sih kita bisa achieve gitu ya. Kemudian karir kita seperti apa, keluarga kita seperti apa, anak-anak kita seperti apa, seberapa banyak uang yang kita punya. Keberhasilan kita ternyata nggak diukur dari situ. Ya, ini yang saya belajar, apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, di Galatia pasal 6 ayat 4-5 ya, bahasa Indonesia masa kini, terjemahan bahasa Indonesia masa kini bilang gini, setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Kalau baik, ia boleh merasa bangga untuk hal itu, tapi dia nggak usah membandingkannya dengan apa yang dilakukan orang lain. Ya, terjemahan bahasa Indonesia juga sama. Saya hanya memudahkan kita untuk memahami ayat ini. Kemudian ayat yang kelima bilang begini, sebab masing-masing orang harus memikul tanggung jawabnya sendiri. Jadi kita nggak usah membandingkan diri dengan orang lain. Kita cukup memastikan bahwa kita melakukan yang baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita manusia. Ya, kenapa? Karena membandingkan diri dengan orang lain itu adalah salah satu akar, saudara, untuk iri hati. Jadi itu membuat kita jatuh ke dalam dosa iri hati. Ya, ayat ini berkata bahwa kita cukup lakukan aja apa yang dapat kita lakukan, dan biar orang lain melakukan apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab masing-masing gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah Galatia 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 bilang gini, sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Jadi kalau kita nggak berhenti berbuat baik, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Jadi selama ayat yang selanjutnya bilang, selama ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, hendaklah kita berbuat baik ke semua orang, terutama kepada saudara-saudara kita yang seiman. Jadi jangan pernah bosan untuk berbuat baik, tetap kita harus lakukan yang terbaik selama masih ada kesempatan. Maka saudaraku, kita bersama-sama akan menuai hasilnya pada waktu yang tepat. Kalau kamu lagi tergoda untuk menyerah dengan keadaan, ya cukup ingat, yang pertama, Tuhan ciptakan kita itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, setiap orang dia punya waktunya sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh membandingkan diri dengan orang lain. Kemudian yang keempat, lakukan yang terbaik selama masih ada kesempatan. Ya, Tuhan lebih menilai kesediaan hati kita untuk melakukan yang baik apapun kondisi kita saat ini. Ya, Tuhan juga menilai apa yang kita lakukan dengan apa yang sudah Dia percayakan kepada kita di dalam hidup kita,
berapapun waktu yang kita punya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.